Republik Demokratik Kongo memiliki kekayaan alam yang luar biasa, namun beberapa faktor struktural dan historis menyebabkan kekayaan tersebut tidak terserap ke dalam kesejahteraan rakyat. Mengapa DRC tidak kaya meski SDA melimpah korupsi dan manajemen yang buruk? Kekayaan mineral DRC seringkali dikuasai oleh oligarki dan korupsi merajalela. Pendapatan dari sumber daya alam tidak dikelola secara transparan, sehingga tidak banyak yang mengalir ke pembangunan infrastruktur dan sektor publik. Konflik dan ketidakstabilan politik. Sejak masa kolonial, negara ini telah dilanda konflik dan perang saudara yang berkepanjangan. Konflik tersebut menyebabkan kerusakan infrastruktur, pelarian modal, dan menghambat investasi jangka panjang. Eksploitasi oleh perusahaan asing. Banyak perusahaan multinasional mengekstraksi sumber daya dengan sedikit nilai tambah di dalam negeri. Bahan mentah diekspor dengan harga rendah, sedangkan pengolahan dan manufaktur sering dilakukan di luar negeri. Fenomena resource curse. Ketersediaan sumber daya alam yang melimpah justru menciptakan ketergantungan ekonomi yang sulit berdiversifikasi, sehingga pendapatan negara tidak merata dan sering menimbulkan konflik. Mineral dan logam tanah jarang di DRC memang dikenal dengan kekayaan mineralnya, antara lain kobalt, salah satu komponen penting dalam baterai dan elektronik, yang diekstraksi dalam jumlah besar meski kondisi penambangannya sering dikaitkan dengan pelanggaran hak asasi manusia. Coltan, sumber tantalum. Coltan merupakan mineral yang mengandung tantalum, logam penting untuk pembuatan komponen elektronik seperti kapasitor. Tembaga dan emas. Selain itu, DRC juga memiliki cadangan tembaga dan emas yang sangat besar. Mengenai logam tanah jarang secara spesifik, DRC tidak terkenal sebagai produsen utama rare earth elements, REE, seperti neodymium, praseodymium, atau dysprosium. Fokus utama negara ini lebih kepada mineral strategis seperti kobalt dan tantalum. Namun, ada laporan bahwa wilayah tertentu memiliki potensi untuk mengandung elemen-elemen langka tersebut, meskipun eksplorasinya masih terbatas dan belum menjadi komoditas utama. Batu mulia dan berlian-berlian, DRC memiliki cadangan berlian, baik untuk keperluan industri maupun berlian dengan kualitas yang layak untuk perhiasan. Penambangan berlian di negara ini telah berlangsung selama beberapa dekade, meskipun seringkali dikelola secara informal dan berkontribusi pada konflik. Batu mulia lain, selain berlian, meskipun tidak sepopuler berlian atau emas, terdapat juga penemuan batu mulia lain dalam bentuk mineral langka, namun belum ada bukti signifikan yang menjadikannya komoditas utama ekspor film tentang pertambangan di DRC. Isu pertambangan dan dampaknya di DRC telah menarik perhatian dunia, sehingga beberapa film dokumenter telah dibuat untuk mengungkap realita di lapangan. Contohnya, dokumenter The Dark Side of Cobalt. Film ini mengeksplorasi kondisi kerja di tambang kobalt di DRC, menyoroti tantangan dan penderitaan yang dialami para penambang serta implikasinya terhadap rantai pasokan global. Selain itu, beberapa produksi media lain, baik film dokumenter maupun laporan investigatif, juga menyoroti bagaimana konflik dan eksploitasi sumber daya alam di DRC berkontribusi pada penderitaan rakyat setempat. Secara keseluruhan, meskipun DRC memiliki potensi kekayaan alam yang besar, kombinasi antara konflik, korupsi, dan pengelolaan sumber daya yang tidak efektif menghambat negara ini untuk mencapai kesejahteraan yang seharusnya.